Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maaf. Nih, jadi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dalam riwayat ini bahwa ketika Allah menciptakan dunia, Allah berkata kepada dunia, ya, wahai dunia, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila ada seorang daripada hambaku, yang mana hambaku ini mengejar engkau, wahai dunia, maka engkau kejar balik, maka engkau pepetin orang itu, tempelin orang situ sampai dia lupa kepadaku. Nah, tapi kalau misalkan ada daripada hambaku yang mereka ngejarnya aku, engkau kejar, wahai dunia. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa dalam riwayat tersebut, kalau ada seorang hamba, ya, dia mengejar dunia, maka dunia bakal kejar lagi dia, bakal tempelin dia. Biar gimana caranya, nggak jauh daripada dunia tersebut. Ya, dan justru jauh daripada Allah. Dan kalau misalkan ada seorang hamba yang ngejarnya Allah, maka dunia otomatis ikut sendiri. Jadi dunia yang kita budakin, bukan kita yang jadi budak dunia. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitupun kita mempunyai anak, ya, mempunyai keturunan, kita niatin dulu semua untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataupun kita belajar, ya, belajar membaca Quran, ngaji. Tujuan kita pertama untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengejar akhirat dulu. Maka insya Allah kalau akhirat yang kita duluin, dunia bakalan ikut, dapat dua-duanya. Tapi kalau kita ngejarnya dunia, maka akhiratnya Allahnya nggak dapat. Nah itu. Makanya kenapa kok banyak kita mikir, ya, orang-orang soleh, ya, orang-orang yang banyak ibadahnya, orang-orang yang tekun dalam ibadahnya, apapun itu, dalam baca Qur'annya, bahkan menghafal dan lain sebagainya. Tapi kok dia, ya, walaupun dia nggak begitu kaya, walaupun dia nggak begitu jadi orang yang hartawan, tapi lihatlah kehidupannya nyantai, lihat kehidupannya, ya, nggak banyak lika-likunya. Nah, belum tentu orang yang justru, ya, yang kita lihat dari beberapa orang yang kaya, ya, orang yang hartawan, tapi coba lihat masalahnya ada aja. Karena itu dia mengejar daripada dunia. Orang yang mengejar dunia tidak ada habisnya. Ya, bahkan terus dunia kasih penasaran buat dirinya sampai dia lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita udah mengejar akhirat kita, mengejar Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia otomatis ikut sendiri di belakang kita. Nah, termasuk dari ini pun, ya, kita walaupun udah dewasa, ya, udah berumur, tapi jangan malu untuk belajar Al-Quran. Jangan gengsi untuk belajar Quran khususnya, atau belajar ilmu-ilmu yang lain. Maka insya Allah dari usaha ini kita tercatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang penuntut ilmu, ya, orang-orang yang mendapati syafaat oleh Al-Quran. Lianna Al-Quran ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena sesungguhnya Al-Quran ini mereka akan datang pada hari kiamat li ashabi, bagi para pembacanya. Nah, Quran ini bisa memberikan syafaat. Quran yang sering kita baca ini bisa nanti nolong kita di akhirat. Jikalau kita divonis misalkan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa Al-Quran ini mendatangkan syafaat. Nah, dalam riwayat juga, ya, dikutip oleh para ulama, di sini ada kalimat ashabi. Nah, sedangkan dalam bahasa Arab itu ada dua, ya, arti teman Quran. Makanya sahabat Quran atau teman Quran, ya. Tapi yang lebih sering kita dengar itu sahabat Quran, ya, sahabat Quran. Nah, dalam bahasa Arab ini
konteks arti daripada teman itu ada dua. Ada sodik, sodiki, ya temanku misalkan. Ada sohibi, temanku juga artinya sama-sama. Tapi ternyata dari beberapa ulama ya, menjabarkan lagi bahwa arti daripada sohibi ini yang lebih dekat, ya, bisa diartikan sebagai sahabat gitu dibanding sodiki. Kalau sodiki itu hanya teman, ya teman. Nah, jadi ada teman belum tentu sahabat. Tapi kalau sahabat sudah pasti teman. Ya, namanya sahabat itu dia selalu berdua, misalnya bukan selalu berdua, selalu ada untuk kita. Ya. Selalu kita pun membantu dia, dia pun membantu kita. Kita pun kadang-kadang curhat sama dia pun curhat sama kita. Kita tahu bagaimana keluarganya, sampai kita tahulah ya seluk-beluknya dia itu seperti apa. Ya, karena kita dekat, ini disebutnya sahabat. Dan ini masuk dalam pada konteks bahasa Arab yang disebut ashabi atau sohibi. Lain kata daripada sodiki, hanya teman. Kalau misalkan teman kan kita kenal sama si ini, ya kita ngobrol, kita cakap, udah begitu aja. Tapi nggak tahu sampai begitu dekatnya, ya, begitu kita rangkulnya, susah senangnya nggak dirasakan. Nah, itu hanya sekedar teman, dan ini yang diartikan sebagai sodiki. Ya, tapi dalam tadi riwayat ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi, ya, bahwa Al-Qur'an ini bakal datang kepada orang yang memberikan syafaat Al-Qur'an ini kepada orang yang membacanya, dan di situ konteksnya adalah ashabi, kepada para sahabat-sahabatnya. Nah, ternyata Al-Qur'an ini yang bakal memberikan syafaat itu bukan kepada temannya, bukan kepada orang yang punya Quran, apalagi hanya dibaca setahun sekali misalkan, atau dibaca kalau ingat, ya. Kadang-kadang beli Quran hanya jadi pajangan aja biar ada identitasnya, orang datang ke rumah, oh Islam punya Quran. Ya, tapi ternyata ya yang diberikan syafaat oleh Al-Quran yaitu para sahabatnya, yang mana sahabat itu yang tadi saya jelaskan, sahabat itu orang yang selalu dekat dengan kita. Dan begitupun orang yang selalu dekat dengan Al-Quran, yang selalu nempel dengan Al-Quran, yang selalu penasaran dengan Al-Quran, apa saja yang ada di dalam Al-Quran, ya, dia belajar daripada makhorijul hurufnya, dia mengetahui tanda-tanda berhentinya, dia mengetahui apa saja yang belum diketahui dalam Al-Quran, ya, arti-artinya sedikit demi sedikit dia baca, ya, dan juga dia nggak ninggalkan Al-Quran. Ya, terus jikalau dia nggak baca misalkan dalam beberapa hari, dia ingat, aduh ya ada perasaan nggak enak nih, ada perasaan yang kurang ya di hari itu. Nah, ini berarti udah menunjukkan sebagai sahabatnya Quran. Nah, di sini menentukan, ya, kita sendiri yang menentukan apakah kita sebagai teman Quran atau sahabatnya. Sedangkan yang diberikan syafaat nanti kelak di yaumil qiyamah adalah sahabatnya, ya, li ashabi, kepada para pembacanya, li ashabi, yaitu sahabat-sahabatnya Quran. Nah, jadi ini yang lebih dalam lagi ya, dikutip sama ulama, ya, orang yang mendapatkan syafaat itu hanya sahabat-sahabatnya Quran, bukan orang yang pernah membaca Al-Quran. Karena hanya membaca Al-Quran banyak daripada kalangan orang-orang Yahudi, ya, orang-orang di luar Islam, yaitu mereka mempelajari Al-Quran, bahkan lebih detail dia. Ya. Dia belajar Quran hanya sekedar buat tahu isi Quran. Dia baca, dia pelajarin, ya, dia pahamin. Tapi bedanya dia tidak beriman. Nah, kalau misalkan dibandingin dengan kita, ya, mungkin khususnya saya pribadi, ya kita suka minder tuh kalau dengar-dengar cerita tuh orang-orang Yahudi yang mereka betul-betul belajar Quran ini dengan niat untuk menjatuhkan Islamnya sendiri. Nah, dengan nanti itu mengkacaukan pikiran orang-orang Islam dengan dalil-dalil Qurannya mereka, ya, dengan Quran yang mereka pelajari tapi tujuannya untuk menjatuhkan Islam. Nah, seperti ini.
Jadi harus kita juga ya, umat muslim, itu paham dalam konteks Al-Quran. Ya, ini step by step. Kita pertama dari lancar dulu baca Quran, bagusin bacaannya. Setelah itu kalau misalkan kita dapat hidayah atau kita ada niat yang kuat untuk menghafal Quran, pelan-pelan ya. Satu hari satu ayat, misalkan satu hari 2 ayat, dimulai dari juz amma atau juz 30. Ya, pelan-pelan. Baru nanti kelama-lamaan kita bakalan dapet tuh. Nah, jikalau nanti kita enggak bisa, enggak sampai, Allah Subhanahu wa taala udah cabut usia kita duluan, maka kita termaktub, tercatat sebagai orang yang jihad fi sabilillah. Nah, dan juga yang tadi Anda bilang, oh kalau kita enggak bisa, ya enggak bisa sampai tingkat yang sebelum terakhir aja, kita lancarkan bacaan kita fasihkan bacaan kita, ya, kita semangatkan lagi untuk terus baca Quran, kita targetin sehari, ya, setiap habis sholat, ya, berapa ayat, atau berapa lembar, atau berapa baris, setiap habis sholat ini. Itu kita rutinin. Dan kita ajak, kita jadikan anak kita ini, atau keluarga kita, sebagai sahabatnya Quran. Agar mereka juga mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Jadi, mungkin dari sedikit itu juga yang bisa Al-Fakir sampaikan, yang bisa saya sampaikan. Dan saya juga mewakilkan dari ustadz-ustadz yang lain mungkin ya, karena ini udah masuk di penghujung Ramadan, ya ada baiknya kita saling maaf-maafkan, ya walaupun ibu bapak ini tidak ada salahnya sama saya khususnya. Nah, yang tidak ada salahnya kita saling maaf-maafkan, ya teruslah kita semangat ya untuk baca Quran. Jangan sampai nanti setelah Lebaran ini justru malah kita tinggalkan begitu saja. Ya, sebab salah satu daripada tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar dan diterima daripada amal-amal ibadahnya di waktu Ramadannya, mereka itu lebih baik dari sebelum Ramadan. Nah, kalau dia lebih baik perangainya, amalan solehnya, ya, mereka lebih banyak lagi setelah Ramadan, berarti ini ada tanda ya, kalau kata ulama ini ada tanda bahwa daripada amalan solehnya mereka ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kebalikannya, dia justru lebih bejat dari sebelum Ramadan, ya, dia justru setelah Ramadan ini malah menjadi lebih buruk. Nah, berarti ini ada apa-apanya dalam ibadah si hamba tersebut. Nah, untuk itu kita perlahan nanti setelah Syawal ini, ya, setelah Ramadan ini kita perlahan kita rutinin lagi membaca Qur'annya, kita lebih banyakin lagi membaca Qur'annya, ya, kita targetkan, kita bikin target, dan juga kita mencoba, ya, kita jangan sampai move on dari puasa kita ini. Gimana caranya? Oh ya udah, ane rutinin puasa Senin Kamis, untuk mengingatkan Ramadan kami. Ya, dan di Senin Kamis itu, ya, aneh khususin hari tersebut, 2 hari itu lebih banyak lagi membaca Quran, ya, lebih getol lagi membaca Quran. Maka insya Allah ya, semua usaha kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga di puasa kita ini, di penghujung ini, semoga Allah Subhanahu wa taala catat ya usaha-usaha kita menjadi sehingga kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan sampai nanti kita mendapatkan hari kemenangan ya, di hari istimewa yaitu Idul Fitri. Amin ya rabbal alamin. Dan juga semoga kita dipertemukan lagi di Idul Fitri yang akan datang nanti, dan juga kita bertemu lagi di Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Ya, kurang lebihnya ya, sebelum saya tutup, minal aidin wal faizin, kullu am antum bikhair. Ya, semangat terus ya, untuk belajar Qur'annya, ya, semangat terus untuk ngajinya, dan semangat terus ya, untuk puasanya. Dan kita cari terus nanti amalan soleh apa aja setelah Syawal ini. Ya, mungkin dari saya itu saja, kurang dan lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah sekilas mengingatkan kepada kita tausiah dari Al-Habib Bagir Al-Atas. Mudah-mudahan dapat menjadi gambaran bagi kita bagaimana kita lebih dekat lagi ke depannya bersama Al-Quran. Jadilah sahabat Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai sahabat terbaik. Kalau kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat terbaik, maka Al-Quran akan menjadikan kita sahabat terbaiknya juga nanti ketika sangat-sangat kita butuhkan bantuannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin masih pada belum kenal ya sama ustaz-ustaz yang lain. Nah, sudah gabung sama kita ada Ustaz Naldi. Bolehlah sekedar saja ya, sekedar perkenalan saja. Ustaz Dwika, Ustaz Salman, Ustaz Mufiddin Nail. Ustaz Rizky tadi ada kesibukan. Ustaz Haryansa juga lagi persiapan khutbah. Cuma ini yang hadir. Ustazah kita ada satu, juga lagi sibuk. Baik, silahkan perkenalan dulu ya. Boleh dari Ustaz Naldi, perkenalan saja. Asal gitu apa, status. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ibu sekalian, sahabat-sahabat Al-Quran, insya Allah sama-sama kita dirahmati oleh Allah SWT. Perkenalkan, nama kami Aprildi Saputra Hasibuan. Sama-sama yang sebagian juga udah kenal ya. Alhamdulillah, kami berusia 20 tahun. Insya Allah kepada ibu sekalian yang ingin menemani ataupun meluangkan waktunya dalam membaca Al-Quran, kami pribadi insya Allah siap menemani gitu aja lah. Masya Allah. Menemani halakoh gitu kan. Dan menambah wawasan kembali itu untuk senantiasa membaca Al-Quran di waktu-waktu tertentu gitu kan. Sebagaimana kita diwajibkan mempelajari Al-Quran dan mengajarkan gitu. Kembali kepada Ustadz Adil Siregar. Status udah gimana Ustaz? Masya Allah. Insya Allah dalam waktu ini masih fokus untuk menuntut ilmu. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Ya, masa muda itu kan masa emas, dimanfaatkan dulu ya kan. Baik, itulah dia Bapak Ibu, salah satu ustadz kita juga membimbing halakoh. Di bulan Ramadan beliau membimbing halakoh khataman Quran beliau. Dan untuk sehari-harinya ada juga ngaji siang, ngaji malam, beliau siap menemani kita. Dan sudah disampaikan ya kan gitu. Kami siap menemani ibu-ibu semua, Bapak Ibu semua dalam belajar Al-Quran. Baik, kita lanjut kepada Ustadz Dwika Putra. Boleh Ustadz perkenalan dulu sedikit. Mikrofonnya. Iya. Bapak Oke. Syukran Ustaz. Afwan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak, Ibu, para ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pesan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Barangkali ya tidak lebih pandai dan tidak lebih mulia daripada Bapak Ibu. Karena tugas kita menyampaikan kebaikan kepada setiap orang. Jadi ada beberapa pesan yang nantinya bisa saya sampaikan, yang mana teruslah bersama dengan Al-Quran. Karena dengan Quran, orang bahkan setiap orang yang bersama Al-Quran maka akan dinaikkan dan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang dia turun dengan Al-Quran menjadi bulan yang paling mulia, yaitulah bulan Ramadan. Malam yang diturunkan bersama dengan Al-Quran menjadi malam yang mulia.
yaitu malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bahkan orang yang diturunkannya Al-Quran, yang diwahyukan Al-Quran, menjadi orang yang paling mulia di muka bumi ini sampai akhir hayat nanti. Siapa itu? Yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Al-Quran ini adalah suatu mukjizat yang sangat luar biasa, yang bila mana mukjizat ini tidak akan pernah terputus. Para nabi dapat banyak sekali mukjizat-mukjizat yang diberikan. Nabi Ibrahim, mukjizat tidak hangus dibakar. Nabi Musa, tongkatnya bisa membelah lautan. Nabi Muhammad, yaitulah mukjizatnya Al-Quran. Selain Nabi Muhammad, mukjizat-mukjizat para nabi, ketika nabi itu meninggal ataupun wafat, hilang semua mukjizatnya. Dan tak ada lagi. Tapi dengan Al-Quran, ketika Rasulullah walaupun sudah wafat, sampai sekarang, sampai detik ini, sampai hayat ini, Al-Quran tetap bersinar dan tetap suci dalam keadaannya. Jadi insya Allah kita semuanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT tidak menutup kemungkinan kita bisa menjadi mulia dan kita bisa menjadi orang-orang nantinya yang sampai hayat kita selalu dijaga oleh Al-Quran. Insya Allah dengan kita menjaga Al-Quran, dan Al-Quran pasti akan menjaga kita. Barangkali itu aja Ustadz dari saya Ustadz. Baik, boleh Ustadz, nama, asal, umur. Oke. Nama saya Dwika Putra, Ibu, Bapak. Domisili saya di Sumatera Utara, sama kayak Ustadz Adil nih. Sama Ustadz Rizky sama, di Medan. Alhamdulillah saya sudah selesai juga di Sarjana Strata 1. Nah, sudah selesai. Dan sekarang profesi saya sebagai santri pengabdian, Bu. Masih di Pusat Al-Quran Indonesia, barangkali khususnya di Stoko. Nah, umur masih muda, Bu. Kira-kira berapa? Jadi umur saya tidak lebih dari 25, tapi di atas 20. Jadi pertengahan, Bu. Umur masih 22, alhamdulillah bulan 7 nanti masuk 23. Doakan ya, Bu ya, semoga tetap menjadi insan yang selalu bermanfaat bagi manusia lainnya. Alhamdulillah. Barangkali itu, Ustadz. Oke, baik, syukran Ustadz. Alhamdulillah. Masih muda-muda ya Ustadz kita. Ada yang 20, ada yang 22, Masya Allah. Oke, saya akhiri ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita cari lagi yang lebih muda. Ustadz Salman Al-Farisi, how are you? Are you fine? Baik, tafadhol. Syukran Ustaz Adil. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz telah memberikan waktunya untuk anak memperkenalkan diri. Insyaallah. Perkenalkan, nama anak Salman Al-Farisi Nasution, asal dari Batam, dan umur 20 tahun. Insyaallah mudah-mudahan di umur ini menjadi umur yang berkah, selalu Amin. ilmu yang selalu mendapatkan untuk ibu dan bapak-bapak sekalian insyaallah. Amin, insyaallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Beliau Batam ya. Batam. Jadi yang mau berkunjung ke Batam bisa langsung hubungi Raja Arab Saudi. Salman, Raja Salman. King ya, insyaallah. Baik, baik, syukur Ustaz. Kasih. Alhamdulillah. Baik, kita tadi udah Ustaz Naldi, Ustaz Dwika, Ustaz Salman. Kalau Ustaz Habib Bagir udah pada tahu ya? Atau masih penasaran dengan umurnya? Masya Allah, boleh. Al-Habib, lagi sibuk enggak? Boleh, Bib. Umur Bib, alamat
Apa? Alamat. Alamat sama umur lah, status. THR, alamat. Tayyib. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Al-Bagir Al-Attas. Ana min Bekasi. Umri salasa wa isrina sanah. 23 Bu ya. Salah sama istrina. Nama Beliau- saya Muhammad Al-Bagir Al-Attas. Saya dari Bekasi. Ya, aslinya Bekasi. Umur 23 tahun. Nah, terus di sini lagi berstatus lajang ya, bukan jomblo lajang. Ini kode ini. Ini kode kayaknya. Ustadz Adil, kalau jomblo itu nasib. Ya, kalau single itu prinsip. Masya Allah. Jadi aneh single, ya bukan jomblo, single. Ini Luar juga biasa. ini mau kabari ibu-ibu, bapak-bapak, alhamdulillah saya diamanatin sini sebagai ketua yayasan di Yayasan Darut Tahfidz wa Tadris, ya, yang alhamdulillah ini baru membuka angkatan pertama. Ya, mungkin ada dari ibu-ibu atau bapak-bapak yang sanak saudara atau anaknya mau dimasukkan ke Darut Tahfidz ini, insya Allah ya ahlan wa sahlan, nanti kami konfirmasi, dan selebihnya nanti saya kirim ke Ustadz Adil, baik itu brosur ataupun berita ya seputar daripada yayasan. Mungkin itu saja, dan insya Allah ini juga yayasan ini gratis ya, tidak dipungut biaya bagi yang ingin betul-betul menghafal ya, anaknya menghafal Quran dan belajar ilmu agama yang lain, dan salah satunya yakni ilmu lughoh bahasa Arab. Nah, mungkin dari itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beliau itu Bapak Ibu semua adalah ketua yayasan di salah satu yayasan namanya Darut Tahfidz wa Tadris ya. Jadi pondoknya itu selain menghafal juga mempelajari kitab-kitab seperti fikih, hadis dan lain-lain. Bukan hanya fokus menghafal Quran, tapi fikihnya dapat, hadisnya dapat, bahasa Arabnya dapat di yayasan beliau. Masih muda ya, masih muda tapi sudah mempunyai yayasan dan sudah menjadi ketua yayasan. Alhamdulillah. Tempatnya di Penyengat. Nanti kalau mau konfirmasi silahkan hubungi kami boleh. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih ada lagi Ustadz kita nih. Hadir nggak ya? Ustadz Murfid? Sibuk nggak? Coba dulu. Kayaknya sibuk beliau. Karena lagi baru pulang kampung kan. Mungkin lagi kumpul-kumpul. Nah. Baik, beliau juga kayaknya umurnya sama. Beliau dari Sumatera Barat, Padang, ya. Tempatnya di Solo. Kalau ada yang sering makan beras Padang, barek Solo namanya, apa namanya? Barek Solo ya. Itulah pokoknya, Pak. Nasi Padang gitu. Nah, beliau juga masih muda, sama kayak umur dari Ustadz Salman dan Ustadz Nabi. Dan alhamdulillah yang paling tua di sini ialah nggak tahu siapa. Mungkin kami ya. Di antara kami semua yang paling tua kami, tapi yang paling bodoh kami pula. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, walaupun kami termasuk yang paling tua di antara kawan-kawan, tapi alhamdulillah kami masih termasuk yang muda di antara Bapak Ibu semua. Yang paling muda ini, yang paling muda di antara Bapak Ibu semua. Walaupun yang sudah menjadi yang tertua di antara kawan-kawan, adalah keistimewaan kami gitu sedikit. Paling tua di antara paling muda di antara Bapak Ibu semua, 25. Alhamdulillah, itu semua tadi ialah kami satu progres ya, satu profesi, yaitu sebagai para pengabdi Al-Quran. Insya Allah waktu kami akan kami abdikan bersama Al-Quran, baik untuk menghafalnya, memurojaahnya, sekaligus untuk mengajarkannya bagi Bapak Ibu yang mau belajar gitu. Alhamdulillah komunitas ini ialah komunitas yang dihadiri oleh para ustaz-ustaz muda, ustazah muda. Insya Allah kita berkeinginan ya, berangan-angan, berandai-andai, bercita-cita komunitas kita ini akan berdiri sampai selanjutnya, dan lebih banyak lagi yang menjadi tenaga pendidiknya dari berbagai daerah. Itu harapan kita. Mungkin nanti ada ratusan ustadz dan juga ratusan ustazah
yang insya Allah siap membimbing Bapak Ibu semua dalam hal memperbaiki hubungannya dengan Al-Quran. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sering kata terucap begitu tidak baik, sering nada suara yang begitu terangkat ketika kita dalam halaqah. Sering tingkah laku kami masih kekanak-kanakan dalam membimbing Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kami mewakili sebagai seluruh teman-teman dan para ustadz wal ustazah yang membimbing. Mohon maaf atas segala kesalahan, baik salah dalam berucap, baik salah dalam bertingkah, ataupun salah dalam lain-lain sebagainya. Kami mewakili ya Bapak Ibu semua, teman-teman semua, bisa kita lagi-lagi dekat lagi untuk kedepannya bersama Al-Quran. Dan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua sudah setia bersama KBQ ya. Kalau singkatannya gitu, KBQ. KABQ, Komunitas Anti Buta Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang tanya apa itu KBQ, nah itu KBQ itu KABQ, Komunitas Anti Buta Al-Quran. Artinya kami tidak mau ada orang yang masih buta Al-Quran. Itu yang menjadi misi kami. Misi kami ialah menuntaskan ataupun menghilangkan buta Al-Quran dari kalangan orang-orang yang mau belajar, gitu, yang mau belajar. Kami siap mengundang Bapak Ibu semua dan saudara-saudara kita, kalau ada kita tahu yang mau bersama Al-Quran, kami siap insya Allah membimbing. Namun untuk Ramadan ini ya, 3 hari ke depan kita istirahat dulu gitu. Karena ada yang balik kampung, mau jumpa sama yang lain-lain gitu. Jadi untuk ini, maka hari ini insya Allah menjadilah penutupan program kita ya. Penutupan program selama Ramadan, baik program ngaji Iqra, ngaji khataman, dan juga ngaji tahsin tajwid, dan lain-lain sebagainya. Inilah kita sebagai penutupnya. Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas segala kesempatan Bapak Ibu dalam bersamai kami. Kami sangat senang dan suka. Senang dan suka ketika Ramadan ada yang menemani kami bersama Al-Quran tiap pagi nih. Pagi ada, siang ada juga. Insya Allah ya. Seandainya malam tidak terawih, nah itu juga kayaknya banyak. Tapi ada lagi yang istimewa ya, terawih ya. Karena itu hanya khusus di bulan Ramadan. Jadi kita manfaatkan di bulan Ramadan. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi nanti di bulan-bulan berikutnya dalam keadaan sehat ya. Sehat badan dan juga sehat hati. Sering kami sampaikan, sehat badan dan juga sehat hati. Banyak orang yang sehat badan tapi hati berpenyakit. Nah, dan anehnya, banyak orang itu kalau dia sakit badannya, itu repot dia. Repot apa semua, takut dia kalau sakit badannya. Sementara banyak orang yang sudah berpenyakit hatinya nyantai. Hatinya sudah sakit nih, sudah sering menjolimi, dengki, hasad dan lain sebagainya. Sudah banyak dalam hatinya tapi nyantai dia. Ternyata penyakit terbesar itu adalah bukan penyakit badan, tapi penyakit hati. Alhamdulillah, Al-Quran dapat mengobati segala itu. Al-Quran dapat mengobati penyakit hati kita. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenang. Mengingat Allah itu termasuk berzikir, baca Quran dan lain-lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya mungkin demikianlah pertemuan kita pada hari ini, yaitu pertemuan khataman Quran berjamaah sekaligus penutupan program kita di bulan Ramadan ini. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf ya, lahir dan batin atas segala kesalahannya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di hari-hari berikutnya. Baik, mudah-mudahan jangan putus jangan putus juga hubungan kita. Artinya pas Ramadan kita tiap hari bersama. Nanti pas setelah ini udah hilang, bukan? Kita tetap saling hubungan, boleh chattingannya nggak apa-apa. Ustaz, boleh nggak di chat Ustaz? Boleh, nggak apa-apa, nyantai. Kita bukan seperti orang-orang yang lain-lain, artinya yang keras, tidak mau diganggu. Insya Allah kita bisa berhubungan lagi lebih baik. Alhamdulillah. Ada pertanyaan Bapak Ibu semua? Kalau ada boleh raise hand-nya 3 menit lagi lah. 3 menit lagi. Kalau nggak ada biar kita tutup ya. Ataupun ada perwakilan dari Bapak Ibu yang mau berbicara sedikit, boleh ya, raise hand, angkat tangan.
Kalau nggak ada, ya nggak apa-apa. Insyaallah. Kita lihat dulu ada nggak ya? Tadi ada yang resi. Sudah hilang kayaknya. Atau karena malu-malu? Oke, ada. Baik, Ibu Mursidah Zalil, orang Aceh. Silahkan, Bu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya Ustadz banyak hal yang yang ingin kami sampaikan. Insyaallah. Tapi dalam hal ini Ustadz kami tidak bisa berkata banyak. Kami memang sudah larut sekarang dengan suasana yang Ustadz ciptakan yang sedemikian haru. Sehingga banyak kata-kata yang mau saya keluarkan. Tapi itu semua sudah tertelan kayaknya. Kami tidak bisa mengucapkan apa yang harus kami ucapkan. Karena kami melihat ustadz-ustadz yang sangat luar biasa, yang di bawah 25 tahun sudah begitu fasih membaca Al-Quran, sementara kami itu yang katakanlah itu setengah badan sudah masuk Quran, tapi sampai hari ini kami belum bisa membaca Al-Quran sebagai ustadz yang membacakan. Dan kami juga merasa sangat-sangat terharu ketika ustadz membimbing kami dengan kami yang tertatih-tatih. Begitu sabar dan begitu dengan teliti sehingga dari jam 5:30 Ustaz sudah standby tanpa melek mata sedikit pun untuk menetapkan satu huruf demi satu huruf yang sangat-sangat teliti. Ini yang jarang kami jumpai sama ustadz-ustadz yang sebelum Ustadz. Ini memang sangat-sangat luar biasa. Kami tidak bisa membalas semua kebaikan Ustadz. Karena kami sangat luar biasa berjumpa dengan orang-orang saleh, dengan sahabat-sahabat Al-Quran, ataupun dengan pemuda-pemuda Ashabul Kahfi. Ini sangat-sangat langka Ustadz. Kami nggak tahu mau katakan apa. Ini doa kami Ustadz, mudah-mudahan kami istiqamah. Dan setelah bulan Ramadan nanti Ustadz bisa membuka kembali, dan kami semampu kami akan men-share KBK ini akan kami sebarluaskan. Mudah-mudahan kami juga termasuk orang-orang ahli Al-Quran. Seperti ustadz-ustadzku yang sangat luar biasa. Jadi sebenarnya kami sangat malu dari orang yang sangat-sangat senior belum bisa membacakan dengan fasih Al-Quran. Jadi kami memohon sama Ustadz, mohon doakan kami supaya kami istiqamah seperti Ustadz. Amin. Sempurna. Tapi saya tadi karena disuruh baca, itu saya sangat deg-degan Ustadz, karena saya setelah habis Ustadz yang orang-orang keluarga Allah itu langsung disuruh baca saya. Sebenarnya saya tidak bisa membaca Ustadz. Kenapa harus saya yang pertama gitu Ustadz. Sangat-sangat tertatih-tatih gitu. Tapi insya Allah begitulah adanya, itulah yang kami mampu. Kami sudah mengeluarkan suara yang terbaik untuk Allah, jadi mungkin ada kekeliruan. Dan juga kami mohon maaf Ustadz, andaikan kami dalam pertemuan kita di setiap pagi itu tidak bisa full mengikutinya seperti saya itu hanya berlari-lari untuk bisa mengikuti di sini, bisa mengikuti di sana. Ini semua mungkin karena itu awal permulaan mungkin Ustadz, di mata saya itu masih dadakan, sehingga kita mengambil program yang lain sebelum Ramadan itu. Jadi pas Ramadan Ustadz sudah buat program itu masalahnya. Jadi kami mohon untuk ke depan itu kalau ada program Ramadan jauh sebelumnya Ustadz untuk menginformasikan kepada kami sehingga kami sangat-sangat fokus. Itu aja Ustadz. Insyaallah. Lebih kurang saya mohon maaf Ustadz. Salam setia kami untuk semua keluarga besar dari program Buta Al-Quran ini. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, waduh ibu ini luar biasa. Beliau termasuk yang paling fasih baca Quran, luar biasa.
Enggak juga, enggak masih juga bertati-tati. Mudah-mudahan Bu ya, insya Allah kita akan dikumpulkan Allah nanti. Berkumpulnya kita di sini Bapak Ibu semua, mudah-mudahan Allah juga merahmati kita dan meridhoi kita untuk berkumpul di jannahnya bersama-sama. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau nggak ada, tutup ya. Baik, alhamdulillah. Kalau sudah tidak ada lagi, mungkin sudah terwakili dari Ibu Mursyidah, sudah Jalil. Beliau ini luar biasa, mengajak keluarganya seluruhnya untuk gabung bersama kita. Luar biasa. Gabung diajak semua. Artinya dakwah itu, artinya jangan cuma cukup sampai di kita saja. Saudara kita dapat juga, seluruh masyarakat dapat juga. Nah, baik. Alhamdulillah. Nah, mungkin sudah ya waktunya. Kami pengen lama-lama pula, tapi ya, insya Allah. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi insya Allah. Ramadan habis, kita jumpa lagi di Syawal. Mudah-mudahan umur panjang berkah. Mari sama-sama kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan sama-sama mengucapkan ataupun membacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo semua. Ya, pamit Pak Bu ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim.